Pandemi ini membuat sebagian dari kegiatan kita beralih ke daring, khususnya dalam bidang pendidikan, baik itu siswa SD, SMP sederajat, SMA sederajat, dan bahkan tingkat perguruan tinggi pun harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Oleh karena itu, fokus dan tujuan dari KKN Siklus 1 ini adalah pendampingan pembelajaran oleh orang tua selama masa pandemi COVID-19. Sasaran dari kegiatan ini adalah 3 keluarga yang bertempat di Desa Tegawaru, Kecamatan Cilemaya Wetan, Kabupaten Karawang. Keluarga pertama yang saya kunjungi adalah keluarga dari Ibu Ira yang memiliki 2 anak yang masih sekolah dasar. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Kira selama pandemi ini tuh pembelajaran anak-anak di sekolah tuh biasanya melalui apa? Ya kalau pas PPKM sekarang mah daring teh. Kalau pandemi mah ya kemarin ada tatap muka juga. Oh, jadi setengah melalui daring, setengahnya tatap muka tatap gitu. muka, tapi tatap mukanya nggak di sekolah. Berarti belajar kelompok ya? Iya. Iya. Jadi dikelompokin gitu siswanya. Iya, di salah satu rumah siswa. Oh, jadi berkelompoknya di rumah salah satu siswa. Nanti ini yang nyamperin ke situ. Iya, dulu yang datang ke kelompok. Kira-kira menurut Teh Ira selama ini pembelajaran daring itu efektif nggak sih? kurang efektif ya karena kata Irma. Soalnya kenapa? Jadi kadang-kadang kalau misalkan pertanyaan juga kadang-kadang kitanya kayak orang tuanya udah tahu jadi kayak ngegampangin gitu. Fungsi ya udah karena tahu jadi dijawab sama orang tuanya. Aturan kan biarin aja suruh anaknya gitu. Karena kalau lagi istilahnya nyari-nyari gampangnya kan kayak gitu. Udah kasih tahu aja lah ini apa jawabannya ini gitu. Iya, mungkin emang karena situasinya kayak gini, jadi orang tua tuh nggak mau pusing mungkin jadi langsung jawab aja. Aturan kan maksudnya harusnya makan ngebimbing sama kayak guru dia kan ngebimbing gitu. Ini jadi ambil gampangnya aja karena kan kerepotan itu juga ngambil gampangnya aja lah. Jadi dibantuin anak tuh pertanyaan apa orang tua tahu ya jawab gitu. Aturan kan nggak kayak gitu. Kalau di sekolah kan nggak kayak gitu, pasti kan harus ngerti gitu ya. Sesuai kemampuan anak-anaknya kan benar. gitu. Berarti kurang efektif ya Teh? Kurang efektif kata Teh Irma. Jadi yang pahamnya malah kayak lebih orang tuanya. Jadi emang orang tua kan emang ikut jadi ikut sekolah ya, jadi ikut paham ternyata kayak gini. Tapi kan anaknya istilahnya kadang ya kayak gitu, kadang-kadang biar cepet lah ya udah dikasih tahu sama orang tuanya gitu. Jadi ibaratkan tuh jadi si anak tuh jadi kayak kurang mikir juga gitu. Bener. Kurang mikir jadi yang mikirnya kita gitu ya sebagai orang tua gitu. Nah, menurut Teh Ira, anak-anak tuh selama ini paham nggak sih sama semua materi yang dikasih sama guru? Ya mungkin ada yang paham, ada yang kurang paham soalnya ya itu kerja dari materinya itu kan nggak istilahnya kalau tatap muka kan istilahnya misalkan semuanya dikasihkan. Kalau itu kan misalnya kan terbatas cuman Yang penting-pentingnya aja gitu ya. Jadi anak ya sebatas itu aja pahamnya kayak gitu. Jadi nggak semua gitu ya. Enggak semua. Jadinya kalau ada pertanyaan kan istilahnya kan pertanyaan kan kalau tatap muka kan langsung dijawab sama guru. Kalau daring kan enggak, Harus nunggu dulu gitu ya. Nunggu bareng. Nah, keluarga kedua adalah keluarga Ibu Reni yang mempunyai 1 anak yang masih sekolah dasar. Kira-kira apa kendala yang dialami Ibu Reni? Mari kita simak video berikut. Nah, misalkan kayak kalau ngasih tugas nih melalui WhatsApp atau materi melalui WhatsApp, itu biasanya Ibu Reni tuh baca sendiri dulu, dicerna sendiri dulu terus kasih ke Jero, atau langsung aja nih Jero aja suruh baca sendiri gitu? Enggak loh dong, tetap kalau misalnya udah dikasih tugas dari ibu guru ya via WhatsApp tuh ada videonya. Nanti kalau videonya langsung dikasih ke anaknya untuk dia nonton sendiri gitu. Iya, nanti kalau soalnya itu dikasih tahu halaman-halaman berapanya gitu. Nanti dilihat dulu
dilihat Ya, dulu, diperiksa dulu. sama ibunya, dilihat soalnya apa aja, baru setelah dia udah baca, dia udah nonton videonya, baru dia suruh ngisi ngerjain tugasnya. Kalau selama pembelajaran daring ini berarti di rumah selalu ditemenin gitu ya, maksudnya enggak misalkan ya dikasih tugas udah nggak ditinggalin gitu, nggak gitu kan? Enggak, Enggak ya? ditemenin, diliatin, dia Sampai ngerjain. beres. Iya, tapi kalau yang ngerjain sih dia sendiri sendiri. ngerjain. Nah selama pembelajaran daring gitu kendalanya apa aja sih yang bikin anak males atau apa gitu yang dihadapi selama pembelajaran daring ini? Kendalanya paling pertama, biasanya kalau misalnya masuk tatap muka itu kan pagi-pagi anak udah semangat ya bangun tidur gitu ke sekolah, tapi karena daring pertama bangun pagi juga udah Iya. agak males-malesan ya kan. Terus yang kedua, beda rasa belajar di rumah sama di sekolah gitu, tetap rasa males-malesannya juga ada gitu buat ngerjain tugasnya di sekolah. Terus ya jelas lah orang tua kan jadi waktunya juga waktu biasanya di sekolah diantar doang udah tinggal Pulang, ya iya. kan, dari kan jadinya kita harus ada standby di anak kan, di anak. Ternyata kendala yang dihadapi orang tua rata-rata adalah rasa malas. Nah, keluarga ketiga ini adalah keluarga Ibu Ana yang mempunyai 2 anak yang masih sekolah dasar. Kira-kira bagaimana cara mengatasi kendala tersebut? Mari kita simak video ini. Nah, biasanya selama pembelajaran daring tuh kan biasanya guru suka ngasih tugas lewat WhatsApp gitu ya. Nah, itu teh sikap anak saat menerima tugas tuh apakah nerima aja atau jadi mah nggak mau nanti aja malas, apakah langsung kayak gitu? Kadang nerima ya, tapi kalau lagi malas capek nggak mau kerjain tugas aja mah Oh gitu. capek. Kalau di sekolah mah kan enak rame-rame jadi nggak kerasa gitu kadang mah, tapi kalau lagi semangat ya semangat kerjain. Ya kayak gitu lah ya Namanya anak kecil kan ya Anak kayak kecil. gitu. Kira-kira apa ya cara mengatasi sikap anak yang males kayak tadi tuh gimana tuh? Apakah punya cara khusus gitu biar semangat? Iya, kalau kan sebelum datang jadwal tugas dia kan melalui HP kan datang nih misal jam 7 udah datang, atau biasanya ayo deh kerjain dulu tugas, kalau udah baru boleh main HP, jadi anak semangat kerjain tugasnya tuh. Nah kalau udah mama udah boleh ya main HP, kata biasanya ya udah kalau udah manos boleh, yang penting tugas udah diselesaiin. Beresin Gitu. dulu gitu ya semuanya. Ya harapannya supaya tatap muka kembali bisa itu kan ya, karena Dilaksanain gitu. bisa diikuti, soalnya ya memang kan orang tuh juga nggak pandemi juga kan mendampingi, tapi kan nggak maksudnya nggak kayak sekarang kan ribet gitu ya, dari materi sampai kan biasanya kan paling kerjain PR yang kalau kan sekolah langsung. kalau sekolah langsung kan paling yang kayak gitu doang yang istilahnya orang tua kita dampingkan, nggak dari awal gitu. Kita ini ribet juga sebagai orang tua kan harus ngeliatin gitu, Apalagi kan, kalau punya jadi- kegiatan lain gitu. iya kalau apalagi untuk kegiatan kan Iya benar. Ya semoga Harapannya pertama mudah-mudahan pandemi cepat berakhir, biar kehidupan juga udah normal, terus juga proses belajar mengajar juga udah normal, sudah bisa full tatap muka, biar pendidikan anak-anak juga lebih meningkat ya dibanding anak masih sekarang ini kan nggak maksimal. ya mah belajar kayak dulu lagi tatap muka, biar anak tuh dapat pelajarannya full ya, Iya. daripada kayak gini online kan kadang datangnya satu pelajaran udah lah kapan lagi. Ternyata hasil dari keseluruhan kegiatan KKN Siklus 1 ini banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari setiap orang tua siswa. Kita jadi tahu bahwa kendala yang paling utama selama proses pembelajaran daring adalah rasa malas. Ketiga keluarga tersebut mempunyai cara tersendiri untuk mengatasinya, dan yang pasti cara yang dimiliki setiap orang tua pun berbeda. Dan semoga harapan-harapan dari setiap orang tua agar proses pembelajaran kembali normal cepat terwujud. Bukan hanya harapan orang tua, tapi harapan kita semua sebagai rakyat Indonesia. Itulah cuplikan dari kegiatan KKN Siklus 1 ini.
Terima kasih, sampai jumpa di video kegiatan KKN siklus berikutnya.